Pemberlakuan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun 2025 akan berpotensi menaikkan penerimaan negara. Pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta mengutarakan, pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan PPN, terutama mengenai asas keadilan. Dalam konteks itu, meski pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN 12%, tetap berlaku mulai 1 Januari 2025, namun pemerintah juga melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk pembebasan PPN pada 2025 diproyeksikan mencapai 265,5 triliun rupiah dengan rincian untuk bahan makanan sebesar 77,1 triliun rupiah, insentif UMKM 61,2 triliun rupiah, transportasi 34,4 triliun rupiah, jasa pendidikan dan kesehatan 30,8 triliun rupiah, keuangan dan asuransi 27,9 triliun rupiah, otomotif dan properti 15,7 triliun rupiah, listrik dan air 14,1 triliun rupiah, kawasan bebas 1,6 triliun rupiah serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial 700 miliar rupiah. Sementara barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium menjadi sarana pengenaan tarif PPN 12% yang mencakup bahan makanan premium contoh wagyu dan salmon, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Adapun untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12% maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan. Bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah. Febrio pun menyatakan pemerintah bakal terus memantau perkembangan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke depannya. Bali Pos melaporkan.